Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh dan solehah? Bapak berharap semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta siap dan semangat untuk belajar kembali. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cita-citaku menjadi anak yang soleh. Nah adik-adik, tentunya adik-adik semua memiliki cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin jadi arsitek, ada yang ingin menjadi guru mungkin, atau ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pilot. Nah adik-adik, apapun cita-cita kita semua, yang paling penting kita harus bercita-cita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Jika ingin menjadi dokter, maka jadilah dokter yang soleh. Jika ingin menjadi pilot, jadilah pilot yang soleh. Dan apabila ingin menjadi pejabat, jadilah pejabat yang soleh. Nah adik-adik, soleh artinya taat dan baik. Anak soleh berarti anak yang taat dan baik. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, patuh kepada orang tua, hormat kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesama. Adik-adik, apakah adik-adik ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tentu saja kita semua ingin agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin disayang oleh Allah, maka berlakulah jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Adik-adik yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berperilaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Nabi SAW juga menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Adik-adik yang soleh dan solehah, salah satu sifat terpuji para nabi dan rasul yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah jujur. Kita sudah mengetahui bahwa masyarakat Quraisy memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan julukan Al-Amin, yakni jujur atau terpercaya, sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul. Nah adik-adik, ada beberapa jenis kejujuran yang harus kita miliki dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kita juga harus jujur kepada diri sendiri. Contohnya, tidak membiarkan diri menyontek di saat ujian, meskipun kesempatan menyontek itu ada. Kemudian, tidak memaksakan diri ketika merasa sakit. Yang ketiga, kita juga harus jujur kepada orang lain. Contohnya, berkata atau berbicara sesuai dengan faktanya, tidak berdusta, kemudian mengembalikan barang teman yang terjatuh, atau melakukan sesuatu hal sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, adik-adik, lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Dusta berarti berbeda antara apa yang diucapkan dengan kenyataan. Orang yang berdusta ialah orang yang memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kebohongan tidak akan memberi keuntungan bagi pelakunya. Orang yang berbohong tidak akan tenang dan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Semua orang pasti tidak suka dengan kebohongan. Pembohong pasti akan dijauhi oleh teman dan orang-orang yang baik. Adik-adik yang soleh dan solehah, beberapa waktu yang lalu beredar sebuah berita yang menceritakan tentang
4 anak siswa yang bersepeda sejauh 8 km untuk mengembalikan dompet yang mereka temukan kepada pemiliknya. Ada juga seorang petugas kebersihan menemukan uang 500 juta di sebuah gerbong KRL. Kemudian beliau mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, adik-adik, kita patut mencontoh perilaku mereka. Meskipun mereka masih kanak-kanak, meskipun berprofesi hanya sebagai petugas kebersihan, akan tetapi beliau memiliki sesuatu yang tidak terharga dengan uang, yakni kejujuran. Nah, adik-adik, ciri-ciri anak yang soleh dan solehah yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Adik-adik yang soleh dan solehah, ayah dan ibu adalah dua orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk kita cintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik yang soleh dan solehah, ayat di atas menganjurkan umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, atau yang biasa kita sebut dengan birrul walidaini. Arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini." Artinya, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu berada pada kemarahan kedua orang tua. Artinya, jika orang tua senang dengan perilaku baik kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita marah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan marah kepada kita. Adik-adik yang soleh dan solehah, karena keikhlasan dan ketabahan orang tua kita, kita tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang bisa menikmati indahnya alam semesta. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak harus bersikap hormat, setia, dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ciri-ciri anak yang soleh dan solehah yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada guru. Adik-adik yang soleh dan solehah, guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Seperti halnya orang tua, guru juga mendidik kita agar tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik dan berakhlak mulia. Guru juga ingin agar kelak di kemudian hari kita menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Adik-adik yang soleh dan solehah, begitu besarnya jasa mereka kepada kita, sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru, mendengarkan nasihat-nasihatnya, karena setiap nasihat guru adalah ilmu yang akan berguna bagi kita. Contoh sikap hormat kepada guru adalah berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Nah, adik-adik, ciri anak soleh yang keempat adalah saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus.
dan tidak terlihat ada yang serupa. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai adalah sikap membiarkan, membolehkan, lapang dada terhadap pendirian dan kebiasaan orang lain. Sikap menghargai adalah sikap menghormati hak asasi yang ada pada orang lain meskipun berbeda keyakinannya. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai perbedaan orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Boleh jadi kaum yang direndahkan lebih baik dibanding kaum yang merendahkan. Nah, adik-adik yang soleh dan soleha, semoga kita bisa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.